ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, sekarang di episode yang sekarang itu kita akan membahas terkait dengan bisnis bisnis snack. Iya, snack. Tapi bukan bisnisnya ya. Lebih ke banyak pebisnis snack itu yang menyalahartikan antara desain logo dengan desain kemasan. Iya, betul. Kita banyak banget sering dapat orderan terkait dengan kemasan snack, tapi yang ordernya itu belum memahami soal apa itu logo, apa desain logo, dan apa itu desain kemasan snack. Iya. Desain Kebingungan jadinya. Nah, hari ini makanya kita mau jelasin apa itu desain logo dan apa itu desain kemasan gitu ya. Iya. Nah, aku Albandani udah ditemani sama Ajis nih ya, selaku desainer kita yang udah banyak bikin desain-desain kemasan. Dan kita juga udah nyiapin beberapa contoh kemasan. Udah ini ya, kita udah beli kemasannya ada apa aja. Gimana nih Ajis, langsung dirimu bahas langsung aja ya? Langsung aja. Oke. Ini dibuka aja. Atau kita jelasin dulu apa itu logo atau apa itu kemasan gitu. Boleh. Singkatnya dulu. Boleh. Kayak gimana tuh? Jadi kalau logo itu kan nama perusahaan. Identitas perusahaan gitu. Misalkan kalian punya kayak Kebun Desain itu nama perusahaan. Kayak gitu. Terus misalkan Kacang Garuda itu nama perusahaan, Indofood nama perusahaan gitu. Nah, kalau kemasan itu desain yang tertera pada kemasannya aja gitu. Desain packaging, desain kemasannya gitu. Ya, kemasan produk lah ya. Iya, kemasan produk gitu. Kadang si produk juga punya nama. Nah, itu bukan logo gitu. Iya. Kayak gitu. Mungkin masih bingung ya buat penjelasan yang tadi ya. Langsung ke contohnya mungkin kali. Contohnya. Oke, yang ini ya. Yang ini dulu deh. Oke, yang itu dulu ya. Yang ini kan ada tulisan Mayasi nih. Iya, di sekitar sini nih, biar nanti pas sini. Nah, fokusnya di sini. Sini. Ini Mayasi ya. Mayasi ini adalah nama produknya. Oke. Mayasi ini ingat, ini bukan logo ya. Iya, bukan logo. Ini bukan logo, tapi ini nama produknya. Nama produknya. Nah, kira-kira logonya yang mana berarti? Logonya yang ini. Ini kecil. Logonya kecil di sini. Iya, ini adalah Kisen. Jadi perusahaan yang memproduksinya, logonya ini Kisen. Nama produk ini Mayasi. Oke. Kayak gitu. Dan ini adalah seperangkat gambar kemasan gitu. Ini seperangkat gambar kemasan. Ini kemasan nih, sama. Termasuk ada gambar orang ini. Ini bukan logo ini. Iya. Gambar orang ini. Hanya untuk penunjang lah. Penunjang sih desain kemasannya gitu. Di gambar produk fotonya nih, tuh gambar snacknya juga bukan logo. Bukan logo. Iya. Karena ada juga yang mengartikan foto itu logo gitu. Iya. Ada foto orang itu logonya orang gitu kan. Ada foto kayak gini kan. Ini logonya ini kayak gitu. Ini kayak icon kayak gitu. Iya, kayak ada bukan. Gitu ya. Terus ada lagi nih. Ada lagi contoh lain. Iya. Nah, ini punya si anak Jokowi nih. Nah, ini kan ada di sini. Apa namanya? Keripik. Kemeripik ini bukan logo ya. Tapi nama produknya. Nama produknya. Dan logonya itu ini. Siap Mas ya. Siap Mas. Nah, jadi si perusahaan yang memproduksi ini namanya Siap Mas. Nama produknya keripik. Ini rasanya gitu. Jadi kalau ini tuh bukan logo gitu. Iya. Soalnya si Siap Mas ini, logo perusahaan ini, dia juga selain bisnis keripik juga ada bisnis minumannya. Iya, betul. Jadi ketika dia bikin produk minuman, dalam kemasan minumannya ada logonya Siap Mas juga, sama persis.
Tapi untuk tulisan di minumannya itu beda dengan ini. Iya, Karena iya. itu kan nama produk. Mungkin banyak teman-teman yang merasa aneh ketika kenapa logonya kecil gitu. Banyak perusahaan tadi kan ini kayak Ya, pastilah teman-teman tahu ya Ini kecil. kacang Mayasi ya. Kemudian ya mungkin sebagian juga ada yang baru tahu soal produknya dari siapa sih ini, Kaisang ya? Kaisang. Atau Gibran gitu ya, Mas Kaisang atau Mas Gibran. Yang logonya juga ini kecil juga. Terus ada lagi nih, Ada lagi. Ada lagi. Di minuman ya. minuman. Nah, ini ada tulisan teh kotak ya. Mm-mm. Teh kotak ini bukan logo. Ini bukan logo, oke. Iya. Logonya ada di Logonya adalah ini. ini kecil juga ya. Iya. Jadi ini tuh tulisannya Ultra Jaya. Raja. Jadi si perusahaan ini memproduksi yang memproduksi ini adalah Ultra Jaya perusahaannya. Iya. Pasti teman-teman tahu Ultra Jaya itu susu kan? Iya. Produk susu ultra gitu kan. Nah, ini perusahaannya susu Ultra Jaya gitu. Tapi dia juga ternyata bikin Teh kotak juga. kotak, nggak susu doang. Iya, betul. Oke, bisa dipahami ya. Singkatnya bisa dipahami lah seperti itu. Jadi ibaratnya berarti gini ya, Jis, ya. Si logo itu berarti apa namanya bisa banyak membidangi produk-produk. Iya, betul. Kalau misalkan yang ini diproduksinya Ultra Jaya, ya logo Ultra Jaya akan ada di sini juga. Oke. Akan ada di sini juga. Jadi bedakan desain logo dengan desain kemasan secara keseluruhan. Iya, dengan nama produk. Dengan nama produk itu beda banget ya. Beda banget. Oke. Nah, kalau logo itu bisa diaplikasikan kemana aja nih. Misalkan seragam pegawai, ada logonya nih Ultra Jaya di sini. Logonya Ultra Jaya, logonya bukan teh kotak. Iya betul. Iya, namanya Kita bukan karyawan teh kotak, tapi karyawan Ultra Jaya. Ya, memproduksinya itu teh kotak, ada susu, ada segala Iya. macamnya gitu. Bisa dimengerti ya. Iya. Dimengerti ya. Terus Jis tadi tuh mungkin banyak tuh yang nanyain kenapa sih logo itu disimpannya kecil, ini kecil, ini kecil, ini kecil gitu. Karena sebenarnya yang ditonjolkan dalam kemasan itu nama produk. Nama produk ya. Nama produknya. Misalkan kalian punya brandnya apa ya, misalkan ya, Maichi misalkan. Maichi-nya kecil, di sininya itu nama produknya gede, misalkan keripik singkong, basreng, atau apa misalkan, gitu. Iya. Atau kalian bisa mengarang istilah lain kayak ini Mayasi ya. Mayasi kan mungkin diambil dari bahasa Jepang kali ya. Gitu. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya bedanya desain kemasan secara keseluruhan dengan desain logo. Berarti logo itu hanya ditempel gitu atau gimana, Jis? Iya, jadi sebenarnya logo itu bukan kemasan. Jadi ketika teman-teman mau bikin bisnis nih, harus bikin logo. Satu, bikin kemasan. Kedua, itu terpisah. Harganya juga terpisah. Ya. Bikin logo satu, nah itu tuh bisa ditempel di mana aja. Baik di produk, di seragam, misalkan di toko, itu ditempel tuh di temboknya atau di depannya. Ya. Soalnya ini beda ya, desain apa namanya? Desain logo dengan desain keseluruhan Kemasan. teh kotak ini, Iya. kemasan ini beda banget. Beda sendiri ya. Beda sendiri. Dia warnanya putih, biru sama merah, sedangkan ini kebanyakan menggunakan instrumen warna kuning kayak gitu. Iya, betul. Beda Sama banget. sih di sini juga. Ini juga sama ya? Sama. Ini kan konsepnya biru ya. Ya, biru chrome gitu ya. Biru, sedangkan ini beda sendiri merah. Terus ada gambar orangnya juga nih di sini. Iya. Padahal di sini ada orangnya. Tapi Iya. karena logonya ada orangnya, ditempel lagi. Oke. Gitu. Jadi memang apa ya? Kita bikin konsep kemasan, baru udah beres kemasannya, ditempellah logo. Oke. Gitu. Jadi proses bikinnya tuh seperti itu. Nah, kira-kira Jis bisa nggak sih bikin desain kemasan tanpa logo gitu? Bisa aja. Bisa aja ya. Cuman efeknya nanti yang akan terkenal adalah nama produknya. Nama produknya. Contoh, ini teh kotak ya. Coba deh sambil bikin. Oke. Nah, ketika kalian bikin, kita bisa nih bikin teh kotak segini nih, desainnya, gambarnya, nggak ada logo Ultra Jayanya. Nah, nanti yang akan diingat oleh konsumen adalah
Nama teh kotaknya. Nama teh kotaknya. Nggak tahu ini produksi apa gitu ya? Ya, nggak tahu ini sih diproduksinya masih apa sih gitu. Nggak tahu. Bisa jadi teh kotak itu nama perusahaannya jadi nama perusahaan ya? Iya, namanya. Jadi bingung gitu. Ketika misalkan kamu bikin produk lain, namanya mungkin kopi kotak mungkin. Kopi kotak? Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Orang jadi ini brand apa nih gitu, nggak pernah baru nih gitu. Padahal yang produksinya sama gitu. Nanti tuh gini, teh kotak rasa kopi misalkan. kan aneh gitu. Bisa juga sih. Kan aneh gitu. Ininya kalian full desainnya misalkan teh kotak, tapi karena nggak punya identitas atau logo, ya jadi teh kotak aja gitu. Iya, ya udah teh kotak aja gitu. Iya, tiba-tiba ditambahin rasa kopi gitu. Teh kotak rasa kopi gimana itu rasa kopi gitu ya? Jadi gitu. Terus ya memang beda fungsinya. Ketika kalian misalkan bikin kemasan nih, bikin kemasannya aja nggak pakai logo ya. Kalian bisa menjual produknya. Tapi ketika untuk misalkan kalian mau bikin proposal, kalian nggak bisa mencantumkan logo, mencantumkan desain kemasan di proposal kalian. Iya. Nggak mungkin kan pengen kerja sama orang tapi yang dicantumnya itu gambar kemasan gitu, bukan logo perusahaan atau nama logo bisnis kita kan. Ini apaan orang sana kok nempel gambar kemasan sih gitu. Iya. Kan? Bukan nama perusahaannya gitu. Nah, si logo ini fungsinya banyak kan? Kayak stempel gitu, kayak buat surat, buat segala macem. Itu gak mungkin kita nempelin gambar kemasan di stempel di segala macam, gak mungkin. Jadi logo itu bukan kemasan, sekali lagi ya, terpisah. Dan kemasan itu bukan logo gitu ya? Iya. Bukan logo. Logo bukan kemasan bukan logo gitu ya. Beda fungsi ya. Iya, dan yang sering paling banyak ketuker sih sama nama produk. Jadi mengira si Mayasi ini adalah logonya gitu. Oke. Padahal itu nama produk ya. Ini nama produk. Oke, bedakan nama produk dengan logo juga gitu ya. Bedakan juga, itu beda. Gitu. Oke, ada lagi Jis yang perlu dibahas terkait dengan perbedaan itu atau udah cukup? Paling masalahnya di ini sih, kalau yang sering kita temuin. Jadi teman-teman UMKM mau bikin bisnis, kan harga logo sama harga kemasan terpisah. Jadi mahal gitu. Mungkin karena itu mereka menganggap logo dan kemasan itu salah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan, padahal beda ya. Padahal beda. Gitu. Nah, triknya adalah kalau misalkan kalian baru mulai, kalian boleh tuh bikin kemasannya dulu deh gitu. Gak usah pakai logo dulu, gak usah. Bikin kemasannya dulu, jualan dulu. Kalau misalkan udah laku, baru order logo lagi. Iya. Jadi logonya pakai tulisan aja. Sementara ya. Sementara kayak ini nih, kayaknya tulisan diproduksi oleh. Diproduksi oleh, ada tulisannya. Iya, di situlah ya cantumnya nama biasanya perusahaan. Di belakang tuh bisa ada juga keterangan diproduksi oleh siapa gitu. Di belakang sini, di belakang situ. Iya. Jadi nggak perlu ada logo dulu gitu. Untuk sementara. Tapi kedepannya penting karena logo itu kan untuk berbagai keperluan. Iya, banyak banget ya. Kalau pengen bikin event, kalau misalkan bisnisnya maju gitu ya, pengen bikin event, bikin apa? Iya, nggak ada logonya, jadi sponsor misalkan kan nggak ada logo gimana gitu. Iya. Atau kerja sama orang kan gimana nggak ada logonya kan bingung juga nanti ya. Oke, itu ya vlog kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena bagi teman-teman yang belum paham soal perbedaannya, mudah-mudahan setelah melihat video ini bisa mengerti ya perbedaannya logo dengan kemasan tentunya. Oke, buat teman-teman yang baru lihat channel ini Kebun Desain merupakan channel yang sering membahas terkait dengan bisnis dan desain grafis. Silahkan di subscribe kalau misalkan teman-teman ingin dapat info-info terbaru terkait dengan bisnis dan desain grafis. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.